Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari untuk tema kedua, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan judul Bermain dengan Jujur. Mari anak-anak semua kita akan belajar. Bermain dengan jujur. Kita harus selalu bersikap jujur dalam segala hal, termasuk ketika kita bermain. Jika bermain dengan jujur, kita akan disukai teman. Mari anak-anak kita membaca bersama. Bermain Lego. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Melati dan teman-temannya belajar tentang bermacam-macam bentuk benda. Melati jadi teringat rencana untuk bermain Lego bersama teman-temannya setelah pulang sekolah. Bel tanda pulang sekolah berbunyi. Melati segera berkemas dan bergegas untuk pulang. Ia sudah tidak sabar untuk bermain Lego bersama teman-temannya. Sesampainya di rumah, Melati menyiapkan Lego yang disimpan di dalam lemari. Tak lama kemudian, Nurul, Asep, dan Toha tiba di rumah Melati. Mereka membawa Lego masing-masing dan menuju teras rumah. Sebelum bermain, mereka mengeluarkan Lego yang mereka bawa. Bentuk Lego mereka bermacam-macam. Ada Lego yang berbentuk balok, kubus, tabung, bola, dan kerucut. Melati dan Nurul membuat bentuk istana boneka. Asep membuat bentuk mobil, sedangkan Toha membuat bentuk robot. Mereka bermain dengan asyik. Tidak terasa waktu sudah sore. Melati, Nurul, Asep, dan Toha segera membereskan Lego masing-masing. Nurul, Asep, dan Toha pamit kepada ibu dan Melati. Ibu berpesan agar mereka berhati-hati di jalan. Ketika Melati hendak menyimpan Legonya, ternyata Lego Toha ada yang tertinggal. Melati segera mengembalikan Lego tersebut kepada Toha. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah membaca teks ya. Kemudian sekarang ibu minta anak-anak mengamati macam-macam bentuk Lego berikut ini. Nah, di sini ada Lego mulai dari gambar yang pertama sampai dengan gambar yang kelima. Nah, untuk gambar yang pertama ini bentuk Legonya yaitu berbentuk kerucut. Untuk gambar yang pertama ini Legonya berbentuk kerucut. Kemudian untuk yang kedua Legonya berbentuk bola. Dan untuk Lego yang ketiga ini berbentuk tabung. Dan untuk Lego keempat ini bentuknya balok. Dan yang kelima, yang terakhir ini Legonya berbentuk kubus. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih lanjut anak-anak benda-benda yang ada di sekitar kita. Apakah bentuk dan warnanya sama semua atau tidak? Mari anak-anak semua kita akan belajar bersama. Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Mari anak-anak semua kita akan melihat benda yang berbentuk lingkaran. Di sini ada beberapa benda yang berbentuk lingkaran. Yang pertama, jam. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya,
jam itu berbentuk lingkaran. Kemudian untuk yang kedua, cincin. Dan yang ketiga yaitu uang koin. Nah, ini merupakan contoh benda yang berbentuk lingkaran. Untuk selanjutnya, benda yang berbentuk persegi, yaitu yang pertama sapu tangan, dan yang kedua keramik lantai. Ini merupakan contoh benda yang berbentuk persegi. Untuk selanjutnya, benda yang berbentuk persegi panjang. Di sini ada papan tulis dan juga pintu. Nah, kedua benda ini merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Nah, untuk selanjutnya, Ibu tampilkan beberapa benda yang berbentuk segitiga. Di antaranya ada penggaris yang berbentuk segitiga, kemudian ada juga sandwich, kemudian ada juga atap rumah yang berbentuk segitiga. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya beberapa benda yang berbentuk segitiga. Nah, anak-anak di sini juga Ibu perlihatkan benda di sekitar kita yang berbentuk tabung. Di antaranya ada kaleng, kemudian ada toples, ada gelas, kemudian ada pipa, dan juga ada drum. Ini merupakan contoh-contoh benda yang berbentuk tabung. Nah, berikut ini benda-benda yang berbentuk kubus. Di antaranya ada dadu, ada kado, kemudian ada kotak, ada kardus. Nah, anak-anak bisa melihat ya, ini macam-macam benda di sekitar kita yang berbentuk kubus. Untuk selanjutnya ada benda yang berbentuk balok. Di sini Ibu perlihatkan beberapa bentuk benda yang berbentuk balok. Di antaranya ada lemari, kemudian ada penghapus, kemudian di sini juga Ibu perlihatkan ada kulkas, dan juga ada beberapa benda lainnya yang berbentuk balok. Benda yang berbentuk kerucut di antaranya ada topi ulang tahun, ada tumpeng, dan ada kon yang digunakan untuk pembatas jalan. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar tentang benda-benda yang berbentuk seperti kerucut, kemudian balok, tabung, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk materi selanjutnya, yaitu selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Nah, anak-anak, kita sekarang akan belajar bersama supaya anak-anak mengetahui apa saja wujud benda yang ada di sekitar kita. Apa saja sih wujud bendanya? Nah, di sini Ibu sudah berikan kepada anak-anak beberapa wujud benda. Nah, wujud benda ada 3, yaitu yang pertama benda yang berbentuk padat, dan yang kedua benda yang berbentuk cair, dan yang ketiga benda yang berbentuk gas. Jadi wujud benda itu ada 3 macam anak-anak. Ada benda yang berbentuk padat, benda yang berbentuk cair, dan benda yang berbentuk gas. Contoh benda padat di sekitar kita yaitu ada meja, ada kursi, dan juga ada lemari. Kemudian contoh benda cair di sekitar kita yaitu ada air, kemudian ada madu, dan juga ada sirup. Untuk selanjutnya, contoh benda gas di sekitar kita. Contohnya di sini Ibu perlihatkan yang pertama balon. Nah, namun anak-anak, balon ini merupakan benda padat. Hanya ketika ditiup ada udara yang ada di dalamnya. Nah, yang dinamakan benda gas yaitu udara yang ada di dalam balon. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada asap. Asap merupakan contoh benda gas. Kemudian yang ketiga yaitu uap. Pada saat kita merebus air, nah uap itu akan keluar dari teko. Nah, ini yang disebut benda gas, yaitu ada uap, ada asap, dan juga ada udara yang ada di dalam balon. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian. Namun, kita akan belajar untuk perkaliannya dengan cara yang paling mudah supaya anak-anak semua bisa tahu dan bisa berlatih sendiri di rumah. Nah, mari anak-anak semua kita akan belajar bersama.
Nah, di sini Ibu sudah mempunyai bilangan 6, ditambah bilangan 6, ditambah 6, ditambah 6, dan ditambah 6. Nah, di sini coba Nana semuanya hitung 6-nya ada berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini bilangan 6-nya ada 5 kali ya, 5 kali menuliskan. Maka bentuk perkaliannya anak-anak tuliskan 5. Nah, 5 ini tadi didapat dari kita menghitung jumlah 6 yang ada di penjumlahan ini. Nah, anak-anak tuliskan 5. Kemudian kali, nah, kali berapa? Nah, karena di sini yang dituliskan berulang kali 6, maka anak-anak tuliskan di sini 6. Jadi 5 kali 6 hasilnya sama dengan berapa ya? Yuk kita hitung bersama-sama. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24. Kemudian 24 ditambah 6 yaitu 30. Maka hasil dari perkalian 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, gampang kan anak-anak? Nah, untuk selanjutnya Ibu juga mempunyai bilangan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, 4-nya kita hitung bersama-sama ada berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 4-nya ada 4 kali. Berarti anak-anak menuliskannya 4 kali 4 sama dengan, yuk kita hitung bersama-sama. 4 kali 4 sama dengan berapa ya? Nah, 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. Nah, kemudian 12 ditambah 4 sama dengan 16. Maka bentuk perkalian dari 4 kali 4 hasilnya sama dengan 16. Mudah kan anak-anak semua? Nah, anak-anak semua, di sini Ibu juga mempunyai bentuk perkalian yang agak sedikit berbeda. Namun, kalau dilihat dan dicermati, anak-anak melihat bahwa ini hanya merupakan bentuk perkalian dan dimana nanti anak-anak tinggal menuliskan bentuk penjumlahannya. Nah, di sini ada bilangan 5 kali 2. Nah, di sini gimana ya cara menuliskannya? Nah, anak-anak tinggal melihat nih. Di sini tertulis 5 kali 2. Maka 2-nya kamu tulis sebanyak 5 kali. Maka kita tuliskan di sini 5 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Maka hasilnya berapa ya? Kita akan hitung bersama-sama. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10. Maka hasil dari 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, untuk selanjutnya kita akan berlatih lagi seperti yang tadi. Nah, Ibu sudah mempunyai bilangan 3 kali 4. Nah, di sini bentuk panjangnya bagaimana ya caranya? Nah, seperti tadi yang baru saja kita lihat ya anak-anak. Caranya anak-anak melihat dulu. Di sini ada bilangan 3 kali 4. Nah, kamu menuliskannya berarti 4-nya ada 3 kali. Maka anak-anak menuliskannya 4 ditambah 4 ditambah 4. Sama dengan berapa ya? Mari kita hitung bersama-sama. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4 yaitu 12. Maka dari itu hasil dari 3 kali 4 sama dengan 12. Mudah kan anak-anak semua? Nah, nanti apabila Ibu berikan pertanyaan ataupun soal, anak-anak harus bisa menjawab ya. Karena anak
anak-anak apabila sekarang mendengarkan dengan baik, pasti Ibu yakin anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah mempunyai gambar kapal, di mana di sini ada 2 kotak, yaitu kotak yang pertama itu kotak yang kapalnya berwarna biru. Nah, di sini kotak yang pertama berjumlah 3 kapal. Kemudian kotak yang kedua itu yang ada gambar kapalnya berwarna merah. Di sini juga ada 3 kapal. Nah, cara menuliskan perkaliannya bagaimana ya? Kamu tulis dulu di sini jumlah kapal di setiap kotaknya, yaitu ada 2 kotak, maka anak-anak menuliskan jumlah kapalnya di setiap kotak. Berarti anak-anak menuliskan 3 ditambah 3. Nah, di sini 3 karena ini satu kotak isinya 3 dan yang satu lagi satu kotak juga isinya 3. Maka anak-anak menuliskan 3 ditambah 3. Kemudian sama dengan bentuk perkaliannya, yaitu 2 kali 3. Karena kotaknya ada 2 dan setiap kotak ada jumlah kapalnya 3, maka bentuk perkaliannya 2 kali 3. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan berapa ya? Kita hitung bersama-sama yuk. 3-nya ada 2 kali ya, berarti 1, 2, 3. 3 ditambah 3 berarti 6. Oke, kita tuliskan, berarti hasil dari 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, di sini Ibu juga mempunyai lagi kotak yang berisi kelereng. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya, ada 3 kotak, di mana setiap kotak berisi 4 kelereng. Maka bagaimana ya cara menuliskannya? Nah, karena di sini ada 3 kotak dan setiap kotaknya berisi 4 kelereng, maka anak-anak menuliskannya 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan, nah di sini kamu lihat ada berapa kotak ya? Karena ini ada 3 kotak, maka anak-anak menuliskan bentuk perkaliannya 3. Nah, 3 ini 3 kotak ya maksudnya ya, kali, nah kali berapa? Setiap kotaknya ada berisi 4 kelereng, maka anak-anak menuliskan 3 kali 4 sama dengan berapa ya? Coba kita hitung bersama-sama yuk. 4, kotak yang pertama ada 4 kelereng, 4 ditambah 4 ya, berarti 8. Kemudian 8 ditambah 4 yaitu 12. Maka hasil dari 3 kali 4 sama dengan 12. Mudah kan anak-anak semua? Nah, nanti anak-anak silahkan untuk berlatih kembali di rumah ya, supaya anak-anak lebih mengerti dan memahami. Dan apabila anak-anak masih belum mengerti, silahkan tonton ulang video yang telah Ibu persiapkan untuk anak-anak semua ya.